Hai semuanya, perkenalkan saya Miriam Alma, NIM 90, dan pada topik kali ini kita akan membahas tentang kimia medisinal dan keterkaitannya dengan absorpsi obat. Pertama, kita harus tahu tentang apa itu kimia medisinal. Jadi kimia medisinal itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang senyawa kimia yang memiliki efek terapeutik, mulai dari proses penemuannya, pengembangannya, hingga proses pembuatannya sampai jadi suatu produk obat. Nah, terutama kimia medisinal ini penting dalam proses elusidasi struktur atau pengenalan struktur senyawa kimianya. Kenapa penting? Karena dengan mengetahui strukturnya, kita bisa tahu atau meramalkan kurang lebih perjalanan farmakokinetik senyawa kimia dalam tubuhnya. Bisa dalam proses absorpsi, metabolisme, distribusi, sampai ekskresi. Untuk proses absorpsi, di kimia medisinal ini ada 3 teori atau 3 poin utama yang harus dipenuhi oleh senyawa kimia supaya dapat diabsorpsi dengan maksimal. Yang pertama ada ukuran partikel, yang kedua ada koefisien partisi atau kelarutan senyawa dalam lipid dan dalam air, dan yang ketiga ada derajat ionisasi. Dan ketiga hal ini dapat kita ketahui dengan mengetahui strukturnya. Oleh karena itu, kimia medisinal ini sangat penting dan berhubungan dengan proses absorpsi obat. Jadi gini ceritanya, suatu obat bisa menghasilkan efek terapi ketika senyawa aktif yang ada di dalam obat berikatan dengan reseptor targetnya, terutama untuk obat-obat sistemik yang punya reseptor target spesifik. Nah, tapi sebelum berikatan dengan reseptor targetnya, senyawa aktif obat ini akan mengalami proses namanya farmakokinetik, di mana dalam proses ini senyawa obat akan bersinggungan dengan banyak senyawa endogen tubuh. Untuk obat-obat yang mengalami proses absorpsi, dia akan bersinggungan dengan 2 hal. Yang pertama adalah cairan gastrointestinal, di mana senyawa obat ini akan larut dalam cairan gastrointestinal, dan yang kedua dia akan diabsorpsi melalui dinding atau lumen usus dan masuk ke dalam saluran sistemik. Nah, 3 hal tadi dari ukuran partikel obat, koefisien partisi, dan derajat ionisasi ini sangat berperan penting dalam proses absorpsi ini. Menurut teori dari drug likeness, 3 hal ini tuh penting banget perannya. Yang pertama adalah ukuran partikel, di mana ukuran partikel ini harus dalam bentuk mikromolekul. Senyawa aktifnya nggak boleh terlalu besar ukurannya, supaya dia bisa masuk ke dalam pori-pori dari membran sel. Dan yang kedua adalah koefisien partisi, atau kelarutannya dalam lipid dan dalam air. Nah, senyawa obat ini secara teori harus bersifat amfoter, di mana dia nggak boleh terlalu polar ataupun terlalu non-polar. Karena tadi dia harus larut dulu dalam cairan gastrointestinal, jadi dia nggak bisa terlalu non-polar nih sifatnya. Tapi dia juga nggak boleh terlalu polar, karena dia harus bisa menembus membran sel, di mana membran sel itu terdiri dari phospholipid bilayer yang sifatnya otomatis non-polar. Jadi dia harus bisa larut dalam gastrointestinal, tapi harus bisa menembus membran sel. Makanya dia harus amfoter sifatnya. Menurut teori lipid nih, koefisien partisinya itu harus kurang dari atau sama dengan 5, supaya dia bisa maksimal di proses absorpsinya. Yang ketiga adalah derajat ionisasi. Ini masih menyambung dengan poin kedua tadi, di mana senyawa obat yang sudah dalam bentuk terion itu akan sangat sulit diabsorpsi oleh dinding sel. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, ion itu sangat polar sifatnya. Jadi, kalau senyawa obat itu dalam bentuk terion, dia tidak akan bisa diabsorpsi melalui membran sel. Lalu bagaimana kalau senyawa obat ini nggak memenuhi 3 poin tadi? Nah, kita bisa melakukan modifikasi struktur. Ini kenapa kita mempelajari kimia medisinal, dan ilmu ini berkaitan dengan proses terapi obat, terutama absorpsinya. Contoh sederhana yang sudah banyak di pasaran adalah diklofenak. Diklofenak itu adalah suatu senyawa yang sifatnya non-polar dan dia sangat sukar larut dalam air. Tapi di pasaran sekarang kita banyak temuin diklofenak itu dalam bentuk garam. Bisa natrium atau potasium. Jadi natrium diklofenak atau potasium diklofenak. Ini adalah salah satu bentuk modifikasi strukturnya, di mana dia diikatkan dengan garam supaya kelarutannya dalam air itu meningkat. Sekian penjelasan dari saya mengenai kimia medisinal dan hubungannya dengan proses absorpsi obat. Terima kasih.